Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan menjaga kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 dan selama di rumah saja menjalani perkuliahan daring atau aktivitas lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah materi tentang psikologi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gangsar Bima Nurlemusin dari kelas Statis Bahasa Inggris B dengan NIM 252084. Kali ini saya akan membawakan materi tentang cara mengajar yang efektif. Sebelum memasuki materi utama kita, saya akan membagikan sebuah awalan mengenai mengajar. Dikutip dari ungkapan seorang Dias pada tahun 1997, karena mengajar adalah hal yang kompleks dan karena murid-murid itu bervariasi, maka tidak ada cara tunggal untuk mengajar yang efektif untuk semua hal. Oleh karena itu, guru dan pengajar harus menguasai beragam perspektif dan strategi. Mereka juga perlu untuk mengaplikasikannya secara fleksibel. Dalam hal ini, mengajar memiliki dua hal utama untuk mencapai pembelajaran atau cara mengajar yang efektif. Berdasarkan buku yang ditulis oleh John W. Santrop yang bertajuk Educational Psychology, terdapat dua hal utama. Yang pertama adalah pengetahuan dan keahlian profesional. Yang kedua adalah komitmen dan motivasi. Kali ini saya akan membahas tiga hal yang ada di subbab pengetahuan dan keahlian profesional. Yang pertama adalah strategi pengajaran. Yang kedua, keahlian manajemen kelas. Yang ketiga, keahlian bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang beragam. Ya. Yang pertama, strategi pengajaran. Mengajar bukan hanya memberikan ilmu saja, melainkan juga harus memberi pemahaman mendalam kepada para murid atau orang lain yang kita ajarkan. Konstruktivisme menekankan agar individu secara efektif menyusun dan membangun atau terconnect pengetahuan dan pemahaman seseorang. Menurut pandangan para konstruktivis, guru bukan hanya sekedar memberikan informasi ke pikiran anak. Akan tetapi, guru juga harus mendorong anak untuk mengeksplorasi dunia mereka, menemukan pengetahuan, merenung, dan berpikir secara kritis. Beberapa contoh yang akan saya tampilkan adalah sebagai berikut. Yaitu memberikan alat peraga di tengah-tengah pembelajaran. Sehingga para murid kita, seperti yang kita lihat pada gambar, menjadi lebih mengerti dan bisa memvisualisasikan dalam pikirannya juga bahwa hal-hal ini bisa mudah dipahami dan diserap di dalam otak. Cara yang kedua adalah lebih dekat dengan alam, yaitu kita belajar di luar kelas, guru memberikan instruksi kepada murid-murid untuk mengamati tumbuhan dan bisa menyesuaikan atau menggunakan ilmu yang telah dimiliki secara teoretis menjadi praktikal. Atau bagaimana sebuah teori itu memang bisa diwujudkan dalam sebuah praktek yang dilihat di dunia nyata atau di alam. Hal yang kedua adalah manajemen kelas. Dalam hal keahlian manajemen kelas, guru perlu untuk menjaga kelas tetap aktif dan mengorientasikan kelas mengenai tugas-tugas, serta mampu membangun dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif.
Dalam hal ini, guru dituntut untuk tidak hanya mengurusi tentang material, tetapi juga perlu untuk mendukung moral atau sosial antara satu anak dengan anak yang lain, sehingga tercipta kondisi lingkungan belajar yang kondusif dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di samping itu, guru juga perlu memonitoring, mengawasi para murid, serta menangani murid dengan tindakan-tindakan yang mengganggu kelas. Seperti contoh pada gambar, seseorang atau seorang anak ini mengganggu temannya yang sedang fokus belajar. Dalam hal ini, guru perlu memberikan bimbingan atau tindakan yang cukup tegas kepada anak tersebut yang mengganggu anak yang lain, sehingga ia tidak mengganggu teman-teman yang lain dan tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Hal yang ketiga adalah keahlian bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang berlainan. Hal ini cukup menarik bagi kita karena tidak semua orang atau tidak semua sekolah memiliki murid dengan latar belakang yang sama. Bahkan dengan latar belakang kultural yang berbeda itu bisa memperkaya sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, sehingga lebih beragam. Dengan adanya latar belakang yang berbeda-beda, maka seorang guru perlu untuk memahami latar belakang mereka. Di dunia yang saling berhubungan dengan kultural, guru yang efektif harus mengetahui dan memahami anak dari latar belakang mereka, sehingga kita mengerti sebagai guru mengerti apa saja kebutuhan mereka saat sekolah, sehingga tidak mengganggu kondisi psikologis mereka. Kemudian, di samping itu, terdapat beberapa kelebihan yang bisa dirasakan oleh murid itu sendiri ketika mereka berada di lingkungan yang cukup berbeda. Kita sebagai guru harus mengajak mereka untuk berbaur dan saling berinteraksi, sehingga kita juga perlu memanfaatkan hal ini, keberagaman ini, untuk memberikan pemahaman bahwa di dunia ini tidak ada yang sama. Maksudnya bahwa kita itu sebagai gender pun juga ada laki-laki perempuan. Kemudian untuk latar belakang budaya pun terdapat beragam sekali negara atau ras yang ada di dunia ini, sehingga membuat mereka lebih menghargai dan memiliki empati yang tinggi untuk berkehidupan sosial kelak di masa depan. Seperti contoh pada gambar, kita dapat melihat bahwa ada berbagai latar belakang yang bisa kita lihat dari tubuh mereka, sehingga ini pun bisa menjadi sebuah pelajaran bagi mereka. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai beberapa cara mengajar yang efektif. Yang ada 3 hal utama, ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.